Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jika kita diciptakan oleh Pencipta, maka pastilah Pencipta itu pasti memiliki alasan, tujuan dalam menciptakan kita. Karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui tujuan Tuhan bagi keberadaan kita. Islam adalah respon terhadap pencarian manusia akan makna. Tujuan penciptaan bagi semua pria dan wanita selama ini adalah untuk mengenal dan menyembah Tuhan. Al-Quran mengajarkan kita bahwa setiap manusia dilahirkan sadar akan Tuhan. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini kekuasaan Tuhan. Atau agar kalian tidak mengatakan, sesungguhnya orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu. Sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa dimanapun saja berada, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umat yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Setiap hari kita menghadapi berbagai masalah, tentunya banyak yang terjadi di dalam diri kita. Ada yang merenung, ada yang berpikir bagaimana bisa keluar dari permasalahan tersebut. Atau pada saat kita menghadapi kegagalan, muncul berbagai macam pertanyaan dalam diri kita. Yaitu, apa sih sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini? Jangankan orang yang gagal, orang yang sukses saja sering menanyakan gitu. Apa sebenarnya tujuan diri kita di dunia ini? Apakah kita sudah menjalankan memang peran kita yang memang sudah ditunjuk oleh Tuhan atau ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita sedikit lebih dalam ini pemirsa, karena lebih banyak untuk melakukan introspeksi terhadap diri kita supaya kita jelas bisa selamat sampai di tujuan akhir kita, yaitu selamat dunia dan akhirat. Nah, untuk membahas ini sudah hadir guru kita Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ini bahasannya menarik, Prof. Silahkan Prof, bisa kira-kira apa yang akan kita bahas, soalnya ada teman saya begini bertanya, Prof. Saya udah melaksanakan segala sesuatu dalam hidup saya, tapi dengan adanya ya kayak COVID sekarang ini, kayaknya semuanya gagal di depan mata. Akhirnya nanya, apakah saya sudah berada di jalan yang benar nih? Sudah sesuai dengan fungsi yang memang Allah tunjuk saya di sini, di muka bumi ini sebagai apa? Gitu, Prof. Ya. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para pemirsa dimanapun juga berada, yang dimuliakan, dicintai, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topik kita hari ini menarik ya, karena masyarakat sering membayangkan sekarang ini kita berada pada multiple truth ya. Nah, mungkin kita akan bicara nanti bagaimana Islam berbicara post truth. Berbagai definisi tentang kebenaran bermunculan. Ada definisi tentang budaya, peradaban, ada definisi tentang agama, mendefinisikan kebenaran itu. Ada juga sifatnya subjektivitas politik.
ada juga orientasi ekonomi, ada juga sains modern ya kan. Jadi berbagai macam definisi tentang paradigma kebenaran itu sendiri, akhirnya masyarakat kita itu seperti bingung. Definisi mana yang kami akan anut, definisi mana yang kami akan pakai, kami akan ikuti. Sementara sedemikian banyak kayak pasar swalayan yang namanya definisi kebenaran itu. Agak ironis karena antara satu dengan lain, apa yang disebut dengan the truth itu ada yang berhadapan-hadapan satu sama lain. Saya ingin berikan satu contoh. Ya, definisi tentang kebenaran yang dicontohkan oleh protokol kesehatan kita. Kamu harus berjarak 1 meter, 1,5 meter di masjid ya kan? Itu benar juga tuh. Tapi ada sabda Nabi, ya kita harus merapatkan barisan pada saat kita mau sholat jemaah itu kan. Mana yang kita ikuti? Definisi kesehatan, berjaraklah. Definisi agama, rapatlah. 2 poin. Belum lagi definisi-definisi yang lain. Kadang bertolak belakang. Bertolak belakang. Nah, jika sebuah nilai bertolak belakang, mana yang kita harus pilih? Nah, di sini ada 2 hukum yang mengatur diri manusia. Yang lainnya hanya satu, malaikat, alam semesta, binatang, tumbuh-tumbuhan hanya diatur oleh apa yang disebut dengan hukum takwini. The law of nature, hukum alam gitu. Dan tidak ada hukumnya yang lain. Sedangkan manusia tidak cukup diatur hanya satu hukum, harus ada extra law, harus ada yang disebut dengan hukum tasyri'i, hukum syariah. Enggak ada yang diberikan beban hukum 2 selain manusia. Karena keistimewaannya manusia sebagai khalifah, punya pikiran yang kecerdasan yang luar biasa. Konsekuensinya tidak cukup hanya diikat dengan satu hukum takwini, dia juga harus dihukum satu hukum tambahan yang disebut dengan hukum tasyri'i. Nah, antara hukum takwini dan hukum tasyri'i ini sering berhadapan-hadapan satu sama lain. Mana yang kita menangkan seperti contoh tadi? Ya, ini perlu saya clearkan karena masyarakat kita bingung. Nah, kalau 2 hal ini berhadapan-hadapan, maka acuannya kita harus untuk umat Islam ya kan, kita apa yang disebut dengan daruriyatul khamsah itu kan. Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, keturunan dan harta. Itu yang harus menjadi acuan. Nah, mana yang kita ikuti, berjarak atau rapat pada saat sholat? Satu perintah protokol, satu perintah Rasulullah. Maka kalau terjadi hal seperti ini, maka kita harus tunduk kepada hukum takwini. Babi itu haram, tapi dalam kondisi darurat, faman ittara ghaira bagin fala itsma alaihi. Boleh makan sepanjang itu darurat. Dalam kondisi COVID-19 seperti ini, kita perlu berjarak. Nanti kita rapat lagi pada saat COVID-nya pergi. Jadi seolah-olah hukum tasyri'i itu nanti akan dicekkan apa itu ikhtiari namanya. Kalau hukum takwini itu idtirari, paksaan. Tapi manusia tidak bisa disebut muslim kalau hanya tunduk kepada hukum takwini. Ya. Tunduk kepada hukum bahasa Arabnya muslim. Dari kata salimah ya kan, tunduk pasrah itu namanya Islam. Kalau orang yang tunduk dan pasrah itu disebut muslim. Nah, karena itu para pemirsa, hukum tasyri'i ini ikhtiari sifatnya. Ya, hanya mengikat manusia yang sudah mukallaf. Anak kecil tidak wajib menjalankan ibadah, tapi harus dididik. Ya kan? Tidak ada tuntutan kalau anak kecil atau sudah dewasa tapi tidak akil. Orang gila tidak wajib bersyariah. Kita orang sekitarnya yang wajib memperhatikannya dia. Jadi kambing, nggak ada konsep zina kambing, nggak. Induknya, saudaranya. Kita dulu di pohon kelapa, terus pohon kelapa itu kena kepala kita berdarah kan. Jangan hukum pohon kelapa. Tapi kalau ada orang yang melempar kepalanya orang bocor, hukum. Ada moralitas. Jadi moralitas itu dihukum oleh hukum tasyri',
hukum kealaman menghukum urusan-urusan takwini. Nah, jadi kenapa kita harus pergi ke pasar? Wajib hukumnya ke pasar. Anak yang baru lahir nggak ada air susu ibunya, wajib membeli susu. Di mana dijual? Di pasar atau di masjid? Di pasar. Wajib hukumnya ke pasar, sunat ke masjid. Jadi jangan mempertentangkan keduanya. Nah, kita perlu cerdas menganalisis apa yang disebut dengan double truth ini. Ya. Saya kira nanti kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, pembahasan yang menarik di awal dibuka tentang hukum ya, pendekatan hukum ya Prof ya, di dalam memaknai kehidupan kita sebagai insan, sebagai manusia, khususnya umat Islam. Kita akan bahas lebih dalam lagi, tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Satu-satunya makhluk Allah, bukan malaikat, bukan jin, bukan binatang, bukan siapapun untuk diminta sebagai representatifnya Allah, tapi manusia. Ya, kita kembali lagi di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dengan tema kita, aku ada untuk apa? Lalu pertanyaan lanjutannya adalah, aku hadir untuk siapa? Ya Prof ya, gitu. Ya. Kita akan dengarkan kelanjutannya bersama Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Silakan Prof. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma khalaqta hadza batila." Kami tidak menciptakan ini semuanya dalam keadaan sia-sia tanpa tujuan. Fa aina tadhhabun? Kalian mau kemana? Dalam surah At-Takfir berdiri sendiri itu. Jadi dua ayat ini sangat penting untuk menjawab pertanyaan kita hari ini ya kan. Aku hadir untuk apa? Aku ada untuk apa dan aku hadir untuk siapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya kan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kita itu dua kapasitasnya. Pertama sebagai hamba kepada Allah, yang kedua sebagai khalifah, representatifnya Allah untuk mengelola alam semesta ini. Itu misi kita sebagai manusia. Nah, kita diciptakan untuk menyembah kepadanya. Dan kita hadir untuk menjadi khalifah, mewakili dia. Mengelola alam semesta. Nah, untuk menjadi khalifah tentu harus punya kelebihan. Satu-satunya makhluk Allah, bukan malaikat, bukan jin, bukan binatang, bukan siapapun untuk diminta sebagai representatifnya Allah, tapi manusia. Karena itu manusia punya banyak kelebihan seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Kita hadir untuk menjadi hamba di muka bumi ini. Bukan hadir untuk makan, untuk bersenang-senang. Kita percaya apa yang disebut dengan konsep eskatologis itu kan, kehidupan sesudah mati. Dunia ini tempat untuk menanam, bukan untuk memanen. Seringkali orang salah, disangkanya bumi ini tempat menanam sekaligus memanen. Akhirnya buru-buru ingin mendapatkan hasil, tidak peduli apapun yang terjadi dengan orang lain. Akhirnya banyak yang terjadi. Membangun istana di atas puing-puing kehancuran orang lain. Itu keliru. Kenapa? Ini bukan tempat untuk memanen, tempat untuk menanam. Tempat memanennya nanti itu adalah hari pembalasan. Karena itu para pemirsa, tidak perlu kita khawatir menjalani perjalanan hidup ini kalau kita berpegang teguh kepada kitab suci, entah itu Quran atau hadis, dan mengindahkan hati nurani. Ini internal direction, ini sangat penting. Karena itu untuk menjawab pertanyaan, aku hadir untuk siapa, ya kan? Maka itu akan terjawab. Di dalam Al-Quran, ya, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagai abid dan sebagai khalifah. Kalau orang hanya sukses sebagai hamba tapi gagal menjadi khalifah, tidak berhasil. Atau sebaliknya, hanya menjadi khalifah tapi nggak pernah menjadi abid, gagal. Lebih gagal lagi kalau gagal menjadi hamba, gagal juga jadi khalifah ya kan? Yang kita inginkan ini sukses sebagai khalifah, bertanggung jawab, ya, memakmurkan alam semesta, ya,
menstabilkan emosinya, human relationnya bagus, toleransinya dan sebagainya. Tapi pada saat bersamaan dia juga tunduk di hadapan kebesaran Allah untuk beribadah. Para pemirsa, bagian terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan singkat ini ialah mari kita mengintrospeksi diri kita, Bapak. Kita itu terlalu go out, terlalu melihat keluar. Kita jarang sekali melakukan kontemplasi. Tafakkurlah sejenak di atas sajadah. Syukur-syukur kalau itu bisa dilakukan di tengah malam. Who am I? Siapa aku sebetulnya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang memahami dirinya, maka pasti dia bisa memahami Tuhannya. Kenapa enggak? Siapa sih diri kita sendiri kan? Kita itu siapa? Dari mana kita? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari dia kan? Jadi kalau kita memahami diri kita, maka pada hakikatnya pasti kita akan memahami dia. Nah, tidak mungkin bisa kita memahami diri kita kalau tidak pernah merenung, berkontemplasi. Aqimis sholata lidzikri, salat itu sebetulnya sarana untuk mengintrospeksi diri. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan melakukan kontemplasi itu, hatinya akan tenang, ya kan? Kalau hati yang tenang, enak mendaki ke langit, ya kan? Jadi itu, mari para pemirsa, menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat dengan cara menciptakan satu keseimbangan. Memaralelkan diri kita sebagai hamba dan sebagai khalifah, memaralelkan dua sistem hukum yang mengatur diri kita, yaitu hukum takwini, natural law, the law of nature, dan hukum tasyri'i. Kalau ini semuanya kita elaborate menjadi satu kesatuan dengan mencontoh pada figur ideal kita Nabi Muhammad SAW dengan buku yang ada di tangan kita dalam bentuk Al-Quran. Go ahead. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwwata illa billah. Saya kira ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat kita semua dalam menjalani sisa-sisa kehidupan yang dipinjamkan Allah untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya husnul khatimah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Monggo Prof. Prof, kalau di dalam makna yang lebih umum gitu Prof, ada untuk bahasan ini ada pertanyaan gitu. Aku ada untuk apa? Seringkali kita punya cita-cita Prof, kita punya harapan, tapi kita gagal mencapai cita-cita kita itu. Dan akhirnya hidup dengan penuh kekecewaan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu peran apa yang Allah berikan kepada kita dan bagaimana kita bisa berdamai seandainya peran tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita gitu, Bro. Itu ada dua persoalan. Iya, Bro. Mungkin ekspektasinya terlalu tinggi, ya. Tidak sesuai dengan kemampuan. Iya. Atau sebetulnya dia memenuhi syarat tetapi keliru di dalam mewujudkan cita-citanya itu juga bisa. Iya. Nah, karena itu saya kira kita sebagai manusia ya, itu juga harus berpikir wajar. Ya. Kita tidak bagus melakukan angan-angan setiap hari, mimpi setiap hari, sehingga kan jarak antara kita dengan cita-cita itu terlalu jauh. Itu akan menjanjikan kekecewaan. Ya. Tapi kalau kita menjalani kehidupan ini realistis ya kan, bukan pragmatis ya. Lain itu. Kita menjalaninya realistis, penuh tawakal, optimisme tapi penuh tawakal. Maka insya Allah tingkat penyesalan itu akan dieliminir. Akhirnya kita akan sampai kepada tingkatan bahwa apapun yang datang dari Allah harus kita syukuri. Orang yang arif bukan hanya pintar mensyukuri nikmat, tapi mensyukuri apapun datang darinya, termasuk mensyukuri musibah. Karena bagi kita itu mungkin hari ini musibah, besok itu berubah menjadi nikmat. Mungkin hari ini adalah nikmat, ternyata nikmat itu menjadi musibah keesokan harinya. Inilah hidup. Wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Allah mempergelirkan setiap langkah anak manusia itu untuk mengalami perkembangan-perkembangan. Ya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil Prof dari tema kita, aku ada untuk apa? Yang pertama, kita perlu mengintrospeksi diri kita. Ya, mari kita jangan saja memadati pikiran-pikiran kita itu dengan sesuatu yang pragmatis, yang materi. Tapi sesekali kita juga harus melakukan penghayatan, pendalaman, introspeksi, kontemplasi. Bahasa agamanya itu tafakur, tadzakur, wirid. Ya, di atas sajadah kita merenung sejenak. Mari kita menghayati sholat rakaat
duduk, ya apa yang kita alami. Mari kita mentadaburi Al-Quran yang kita baca. Insya Allah kalau kita itu lakukan secara maksimum, itu otomatis itu akan muncul penyadaran diri, ketenangan, ya kesyahduan, kedamaian, kehangatan, kerinduan terhadapnya. Akhirnya kelapangan dada akan muncul. Yang kedua, ya, kita jangan memaksakan sesuatu yang tidak mungkin pada diri kita sendiri. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kita sudah berupaya semaksimal mungkin, ya kita terserah Allah. Ya. Mungkin ada kehendaknya lebih baik yang kita tidak tahu hikmahnya di balik itu apa. Ya. Jangan pernah putus asa, sebab Allah maha baik. Tidak mungkin ada sesuatu yang buruk berasal dari yang maha baik. Ya. Cuma kita nggak berhasil menerjemahkan kebaikannya seperti apa. Ya. Oke. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Prof. Alhamdulillah kita dapat ilmu pada kesempatan kali ini untuk bisa lebih memaknai tujuan hidup kita di dunia ini. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan tadi dikatakan juga, barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Semakin dekat kita dengan Allah maka kita akan semakin kenal akan diri kita. Dan apa tadi Profesor sampaikan juga jadi poin penting buat kita, yaitu tadi mengukur diri ya Prof ya. Pandai-pandai mengukur diri kita dengan cita-cita. Mudah-mudahan Allah ridha dan bermanfaat bagi kita semuanya. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Habib Jindan, tapi saya mau mengajak Anda nih, khusus bagi Anda pencinta kopi. Kalau Anda pencinta kopi, pastikan minum kopi jangan sembarang kopi. Luwak hitam baru adalah pilihan tepat, nikmat dan pasti halal. Dan tentunya nggak kemanisan, mantap. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan kembali lagi tetap di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Terima kasih banyak Prof. Assalamualaikum. Tanyakan hal ini kepada yang mengadakan kita. Kita asalnya nggak ada, terus diadakan. Siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala mengadakan kita. Ya pemirsa, aku ada untuk apa? Pertanyaan ini sering keluar di dalam benak atau pikiran kita, terutama pada saat setelah kita menghadapi berbagai macam kegagalan-kegagalan. Atau mungkin pada saat kita berada di puncak kesuksesan. Pertanyaannya muncul, what next? Apalagi nih tantangannya? Jadi saya ini di dunia untuk apa? Nah, untuk membahas tema ini, kita seperti yang saya sampaikan tadi, di segmen ketiga akan mendengarkan tausiah dari guru kita Habib Jindan yang sudah hadir bersama-sama dengan kita semuanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, pada saat kita berpikir aku ada untuk apa itu jadi bingung, Bib. Kita tahu bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, tapi pada saat menjalani kehidupan kita suka nanya lagi, terus apa dong? Gitu. Terus apa lagi dong? Ibadah udah, sholat udah, tapi kok saya merasa kayaknya ada fungsi yang lain deh. Misalnya contoh, Bib, ada orang yang berusaha punya anak, punya keturunan gagal terus, sampai akhirnya dia berpikir, jadi saya di dunia ini sebenarnya untuk apa ya? Gitu. Apa mungkin harus ngasuh anak yatim? Atau mungkin saya harus menjaga orang tua? Atau saya harus taking care adik-adik saya? Gitu. Jadi berusaha untuk mencari alternatif. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu apa dan tujuan kita di dunia ini? Masya Allah. Silakan Habib, maaf ya Habib yang bertanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Aku ada untuk apa? Tanyakan hal ini kepada yang mengadakan kita. Kita asalnya nggak ada, terus diadakan. Siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala mengadakan kita dengan suatu tujuan. Tujuannya bukan apa yang kita tuju. Allah mau kita ngapain? Kita disuruh apa? Maka Allah Ta'ala pun juga memberikan info. Sebagaimana tadi Profesor sebutkan di awal-awal. Firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi, beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan ibadat kepada Allah Ta'ala beragam. Dan di antara ibadat pun juga adalah menuntut ilmu. Sehingga kita nih ada untuk apa?
diibaratkan ketika seseorang dia tersadar berada di dalam sebuah kereta. Ya. Dia tahu-tahu sadar ada di dalam kereta. Dia terbangun ada di dalam kereta yang lagi berjalan. Ya. Orang yang berakal dia bakal berpikir, saya ada di mana? Ya. Dari mana? Menuju kemana? Ya. Nah kita sekarang tahu-tahu terlahir di dunia. Ya. Kita ada di sini. Kita dari mana? Siapa yang mewujudkan kita, menempatkan kita di sini? Dan kita ini sekarang perjalanan menuju kemana? Kita semuanya ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan, ditugaskan, dinas di bumi. Di bumi. Dengan masa waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu-waktu kita bisa dipanggil, Ya. ditarik balik ke akhirat kita. Kemudian juga perjalanan kita menuju kematian, menuju kepada akhirat, di mana di situ cuma ada finishnya gitu, cuma ada 2 tempat doang, sorga atau neraka. Nah ketika seseorang dia terbangun di kereta, pertama dia harus cari tahu dia dari mana, dia sekarang ada di mana, dia menuju kemana. Tapi orang yang tidak berakal ketika dia terbangun, dia ngelihat yang ini lagi makan, dia latah ikut makan. Ini lagi main, dia latah ikut main. Ini lagi tertawa, dia latah ikut tertawa. Heran, ini orang dari mana? Tahu-tahu sadar, dia belum tahu ini perjalanan kemana, begitu. Memori dia nggak tahu untuk apa. Tahu-tahu dia ada di kereta, langsung ikut latah. Orang tergila-gila dengan dunia dia ikut. Orang cari harta dia ikut. Orang cari tahta dia ikut. Dia nggak tahu dia ditempatkan di sini untuk apa, kemana. Walidzalik, karenanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa yuqimus salata yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadat, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, condong kepada kebaikan, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dzalika dinul qayyimah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pesan kepada kita untuk kita menjadi ini manusia nih yang berguna, yang manfaat. Sebab hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sabahlal. Apa itu? Sabahlal. Sabahlal. Alladzi la yufid wa la yastafid. Enggak memberikan manfaat kepada orang lain ataupun juga menimba manfaat dari orang lain, menimba manfaat ilmu. Enggak ada gunanya, begitu aja kehidupannya. Dan ketika kehidupan tersebut tidak terkoneksi dengan Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka luasnya dunia, harta berlimpah, jabatan yang tinggi, nggak bisa mengisi ruang kosong yang ada di dalam hatinya. Hidupnya selalu hambar, merasa selalu kurang. Berapa banyak dari orang-orang yang diberikan kelapangan duniawi di luar negeri sana yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, popularitas dia dianggap itu sebagai bencana, kemudian juga karir dia, harta dia, aset dia yang berharga nggak bisa menghilangkan stres dan sumpeknya dia. Akhirnya berujung dengan bunuh diri. Dan itu terjadi di negara ini, di negara itu. Tetapi berapa banyak kita nih muslimin di Indonesia hidupnya susah, buat makan aja susah, akan tetapi senyum nggak pernah lepas dari bibirnya. Masya Allah. Begitu, selalu damai, kerjaannya di masjid, kerjaannya ibadat, begitu makan ala kadarnya, sedikit uang, ya mencukupi dia, nggak tamak, nggak serakah, nggak rakus. Nah karenanya itu kita sekarang harus bisa menata hidup kita. Kita diciptakan buat ibadat, tatalah diri kita buat ibadat. Ibadat ada beragam. Oh saya kerja, jadikan kerjaan kita menghasilkan pahala. Sebab otomatis kalau semuanya kita niatin ibadat, itu tahu akan membuahkan kita juga bekerja nyaman, enjoy. Berjalan ke kantor ditulis pahala ibadat. Kemudian juga kita berdagang ditulis pahala ibadat. Selama itu semua
nggak mengganggu sholatnya kita, puasanya kita, menuntut ilmunya kita. Rasulullah SAW sampai bilang di dalam hadis beliau, kulla yawm la azdad fihi ilman fala burika li fi tuli syamsi dzalikal yawm. Tiap hari kalau saya nggak bertambah ilmu, maka terbitnya matahari di hari tersebut nggak bawa berkah buat saya. Artinya itu hari nggak enak sama sekali, nggak membawa kebaikan, tidak bermakna. Kalau saya nggak bertambah ilmu, nggak bertambah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Habib, kita akan lanjutkan lagi ya nanti Habib ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan bahasan kita, aku ada untuk apa. Ada satu pertanyaan Habib sebenarnya yang juga mau saya tanyakan. Kalau ada orang yang mengatakan gini, saya merasa kehidupan saya dulu baik, saya merasa dekat dengan Allah. Tapi sekarang saya merasa setelah sekian lama saya masuk dalam satu pekerjaan, lambat laun kok saya merasa jauh ya dari hakikat saya sebagai seorang hamba. Gimana cara mengembalikannya? Kita akan lanjutkan bahasannya. Tetap di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Kalau udah dibikin gagal urusan bisnis, gagal urusan ini, baru dia berpikir, ya udah dah sekarang saya mau balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Stresnya orang sekarang, kadang kalau ada masalah duniawi, ya masalah. Ya, kita sebagai umat muslim diingatkan di dalam Al-Quran bahwa tidak diciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Tadi Habib Jindan sudah menyampaikan bahwa setiap yang kita kerjakan ini bisa jadi ibadah. Bahkan tersenyum pun itu juga adalah ibadah. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui hakikatnya kita ini sebagai apa sih peran kita di dunia? Nah, dan juga tadi saya sempat menanyakan bagaimana dengan orang-orang yang merasa kehilangan jati dirinya. Buat Anda yang ingin tahu jawabannya, mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Habib Jindan. Silakan Habib. Alhamdulillah. Kita hidup di dunia ini, orang yang stres, orang yang sumpah adalah orang yang tidak pandai menata waktunya dengan benar. Boleh kita bekerja, silakan bekerja. Tapi asal tahu aja, kita sembahyang nggak bikin kita jadi miskin. Kita nuntut ilmu agama ngaji, nggak bikin kita jadi miskin, nggak bikin kita jadi gagal urusan duniawi. Sama sekali tidak. Begitu juga ketika kita sholat duha, nggak bikin bisnis kita jadi berantakan, justru malah tambah berkah. Kita baca Quran, nggak bikin kita jadi bangkrut. Atau perusahaan jadi gagal semuanya, enggak, justru tambah berkah, tambah berkah, tambah berkah. Kita harus pandai-pandai menata waktu kita dengan ibadat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala itu banyak dan beragam. Sampai senyum aja, tabassumuka fi wajhi akhikal muslim, sedekah, senyummu di hadapan wajah saudaramu yang muslim itu adalah sedekah. Sampai pernah, ini orang sekarang tuh banyak dia stres, sedih, apalagi kalau di dalam kegagalan duniawi. Kalau udah dibikin gagal urusan bisnis, gagal urusan ini, baru dia berpikir, ya udah dah sekarang saya mau balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Stresnya orang sekarang kadang kalau ada masalah duniawi, ya masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah politik, masalah keamanan, baru dia sedih. Masalah rumah tangga, begitu baru dia bersedih, baru dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW pernah melewati, keluar dari masjid, ngelihat ada satu orang duduk seperti orang stres, dikelilingin oleh orang banyak. Nabi bertanya, maluh, kenapa dia? Kenapa ini orang? Maka dijawab, ya Rasulullah, dia punya onta, ontanya mahal, bagus. Dia ikat di tempat ini, kemudian dia pergi, ada hajatnya aja di pasar, pulang ontanya udah hilang. Maka dia stres, dia sedih, sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Seperti orang yang terpukul batinnya. Maka Nabi mendengar begitu, oh stresnya cuma gara-gara urusan duniawi, gara-gara urusan onta. Nabi berkata, dzanantu annahu fatathu at-takbiratul ula mal imam. Saya kira stresnya dia, sedihnya dia gara-gara ketinggalan takbiratul ihram bersama imam waktu sholat jamaah. Itu orang yang lagi stres dengan Nabi ngomong begitu, dia nengok, ya Rasulullah, apakah takbiratul ihram bersama imam, hadir takbiratul ihram bersama imam saat sholat jamaah, itu memang lebih mahal, lebih baik daripada ontak saya?
Maka Nabi jawab, "Na'am, lebih baik daripada ontakmu dan ontak seisi dunia," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai bilang, "La an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahab ilai mimma tala'at alaihi syams." Sungguh saya mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih saya sukai daripada semua benda di muka bumi yang disinari oleh cahaya matahari. Subhanallah. Ini lebih disukai oleh Nabi Muhammad. Dan kita bisa baca ini saat kita di kendaraan, saat kita di angkutan umum, saat kita di motor, saat kita menuju kantor, saat kita menuju toko. Kita bisa mengucapkan saat lagi memasak di rumah. Bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang semacam ini. Nah, pandai-pandailah kita menata waktu kita, mengisi waktu kita. Sebab cuma dengan hubungan kita kepada Allah Ta'ala, hubungan kita dengan Allah, ini yang bisa mengisi kekosongan di dalam hati kita. Hingga kita nggak kehilangan jalan hidup. Allah Ta'ala bagaimana menyebutkan tentang orang-orang yang kehilangan jalan hidup, tahu apa? Nasullah. Mereka lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum. Ketika mereka lupa kepada Allah, Allah Ta'ala bikin mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Hilang arah. Bingung. Galau. Karena kehilangan arah yang terjeblos dalam narkoba. Kenapa terjeblos dalam narkoba? Padahal dia bergelimang dengan kemewahan, bergelimang dengan harta. Yang stres, sumpek, cari pelariannya di narkoba. Hartanya dia nggak bisa ngilangin sumpeknya dia. Jabatannya dia nggak bisa ngilangin sumpeknya dia. Kemewahan yang dia punya nggak bisa menghilangkan stresnya dia. Nggak ada yang bisa menghilangkan stresnya dia kecuali dia balik merajut hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini ya, buat resolusi di tahun baru Hijriyah ini 1443 Hijriyah. Saya mau tahun ini saya usahakan nggak mau luput sholat jamaah, terutama jamaah isya dan jamaah subuh. Nggak mau luput baca Al-Quran setiap hari walaupun 1 lembar. Nggak mau luput sholat duha walaupun 2 rakaat. Nggak mau luput sholat witir walaupun 3 rakaat. Begitu. Berusaha tahun ini nggak ada lagi kata durhaka kepada ibu bapak. Apalagi sampai mati kita jalankan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mengabdi kepada Tuhanmu sampai kematian datang menjemputmu. Firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Alhamdulillah. Silahkan duduk Habib. Aduh, saya mendengar yang terakhir tadi getar hati saya. Sekarang Habib, mungkin bisa diambil poin penting ya tadi Habib menyatakan bahwa kalau kita mau tahu siapa diri kita harus dekat dengan Allah. Iya. Jadi ada man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ya. Dia kenali dirinya dia. Tahu dirinya lemah. Saat dia tahu dirinya lemah, berarti ada yang maha kuat, ada yang kuat, yaitu Allah Ta'ala. Dirinya kurang, ada yang maha sempurna, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dirinya berdosa, ada yang maha pengampun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dirinya sakit, ada yang maha penyembuh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harusnya kekurangan yang ada pada dirinya membuka kesempurnaan yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan cari solusi kepada orang yang bermasalah. Tapi carilah solusi kepada Allah, pencipta masalah dan solusi. Enggak ada satupun pintu kejahatan melainkan sudah diingatkan kita untuk mewaspadai itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mengkajinya aja dan kita menjalankannya. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Nah, mengenai tadi Habib ada satu juga dari yang disampaikan Habib. Kita di tahun baru Hijrah ini harus berazam untuk bisa menyediakan waktu sholat berjamaah di masjid. Tadi juga takbiratul ihram pertama bersama imam itu lebih mulia daripada 1000 onta yang ada di unta seisi dunia. Seluruh dunia. Ini dari sebuah kisah tadi kita ambil rujukannya. Nah, sekarang bagaimana Bib? Kalau di realita kita banyak orang yang terpaksa loh Bib meninggalkan sholat berjamaahnya ini karena pekerjaannya lagi nanggung Bib. Bahkan ada yang sengaja ngambil dalil begini, katanya orang makan aja
disuruh duluin makan, orang ini kerjaan lain gue sama aja ibadah juga. Kata, ini pembenarannya nih Beb, pembenarannya makhluk nih Beb. Nah, mohon pencerahannya Beb. Kalau gini gimana Beb? Seperti kita bilang tadi, kita sholat nggak bakalan bikin kerjaan kita jadi gagal. Sholat waktunya luas. Ya. Nggak bisa di awal waktu, boleh di tengah waktu. Nggak bisa di tengah waktu, boleh di akhir waktu. Jangan sampai keluar waktu. Ya. Begitu. Waktunya luas. Zuhur waktunya luas. Asar pun waktunya lumayan. Hatta maghrib pun yang sempit itu juga ada waktunya. Ya. Dan dalam kondisi kita safar perjalanan, boleh digabung zuhur dengan asar. Maghrib dengan isya. Ya. Baik takdim ataupun takhir. Ya. Kemudian juga dalam perjalanan jauh, yang 4 bisa menjadi 2 rakaat. Ya. Dalam kondisi sakit, ada juga kemudahan, keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa wudhu, boleh tayamum, nggak bisa berdiri, boleh duduk. Diberikan beragam kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nggak tersisa alasan untuk ninggalin sholat berjamaah, apalagi untuk ninggalkan sholat itu sendiri. Subhanallah. Nggak ada alasan buat ninggalin sholat, apalagi ninggalin sholatnya ya, sholatnya sendiri. Dan itu kan kita sebagai cara kita melobi Allah sang pemberi rizki di dalam ngelancarin urusan bisnis kita. Iya, betul. Sholat isya jamaah dijamin oleh Allah Ta'ala sampai subuh. Sholat subuh berjamaah dijamin oleh Allah Ta'ala sampai isya. Subuh dan isya berjamaah 24 jam dalam jaminan Allah. Jaminan sehat, jaminan rizki, jaminan ekonomi, jaminan segala hal. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib, terima kasih banyak Habib hari ini. Nah, kira-kira Habib, apa yang bisa kita simpulkan dari tema besar kita hari ini Habib? Yang bisa disimpulkan, yang mengutamakan Allah, dia diutamakan oleh Allah. Yang memprioritaskan Allah, Allah bakal prioritaskan dia dalam rizkinya, dalam kesehatannya, dalam keamanannya, dalam hajatnya dia. Begitu. Kita jangan kurangin haknya Allah, Allah nggak bakal kurangin haknya kita. Jangan telantarkan Allah, kita nggak bakal ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang menelantarkan Allah, ya siap-siap untuk ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, jalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nomor satukan Allah, niscaya Allah akan menomorsatukan kita dalam segala hal. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Habib atas ilmunya hari ini. Semoga pemirsa yang menyaksikan juga bisa mendapatkan pencerahan juga ya tentang aku hadir di muka bumi ini untuk apa. Ternyata jawabannya adalah kita hadir sini untuk beribadah dan mengenali Allah. Pada saat kita mengenal Allah, maka kita akan mengenal hakikat diri kita. Dan kita akan semakin dekat, bahkan jadi kita bisa tahu tujuan hidup di muka bumi ini sebagai apa. Seperti cerita Habib tadi yang di dalam kereta, ini mau kemana nih, tujuannya apa, dia nggak mikir gitu ya. Oke, nah pemirsa, bicara mengenai kebaikan, saya juga ada sesuatu yang baik ini pemirsa, insya Allah ya. Alhamdulillah pemirsa, kalau Anda pencinta kopi, pastikan minum kopi, jangan sembarang kopi. Luwak hitam baru adalah pilihan tepat, nikmat dan pasti halal. Dan tentunya nggak kemanisan, mantap. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih banyak Habib untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib. Barakallah. Metro TV